Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi al-kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in والشهداء والصالحين والعلماء العاملين ومصنفين ومؤلفين وجميع الملائكة المقربين وساداتنا صوفية المحققين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وسائر الأولياء الله والأولياء التسعة وأمهاتنا وآبائنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبة علينا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا خصوصا إلى من فتح هذه القرية وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين بن كمال الدين السيوطي رضي الله عنهم سيئوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, alhamdulillah, kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita, masih menerangkan tentang keutamaan zakat. Bab ke-16 masih. Hadis nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi wa sapa wong iku wajib alaihi ing tasiman apa az-zakatu zakat, falam yadfaha maka ora gelem ngetokake sapa manha ing zakat, bahwa maka utawi man iku finari tetep ing dalam neraka. Barang siapa wajib baginya untuk berzakat tetapi kemudian dia tidak mengeluarkan, maka dia akan berada di neraka. Ini termasuk berat, ancaman berarti ya. Orang yang sudah terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat, kok enggak mengeluarkan zakat, maka tempatnya adalah di neraka. Zakat seperti keterangan kemarin itu selalu dengan perhitungan. Jadi jangan sampai kita menggunakan ilmu perkiraan kalau zakat, karena selalu dengan perhitungan. Baik itu berupa zakat fitrah ataupun zakat mal, itu dengan hitungan-hitungan. Ya, zakat fitrah dikeluarkan paling tidak 2,5 kilo kan begitu. Jadi dengan hitungan sudah. Demikian pula dengan zakat mal. Maka kita harus berhitung. Nah, bagi orang-orang yang sudah terkena wajib zakat, kalau zakat mal berarti telah mencapai nisab, kemudian telah haul genap waktu 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Dan lain sebagainya. Lah orang yang tidak mengeluarkan ini, maka sanksi baginya adalah akan dimasukkan ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Dalam hadis yang lain, yaqulullah azza wa jalla, hadis qudsi bahkan, ya bani Adam
aghrih min kanzika indi wala haraka wala gharaka wala syaraka wa fikahu ahwaja ma takunu ilaihi. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wahai manusia, aghrih min kanzika indi, pindahkan simpananmu kepadaku. Kata Allah begitu, pindahkan simpananmu kepadaku. Wala haroko, jangan sampai tenggelam. Wala gharoko, jangan sampai kebakaran. Wala syaroko, jangan sampai kecurian. Wafikahu ahwaja ma takunu ilaihi, aku akan mengembalikan ketika kamu membutuhkan. Ini menarik ini. Jadi kita itu diperintahkan oleh Allah memindahkan simpanan kita kepada Allah. Jangan sampai tenggelam, jangan sampai terbakar, jangan sampai kecurian. Tenggelam itu ya berarti hancur, tenggelam, kena bencana alam gitu kurang lebih. Terbakar ya terbakar, habis. Kecurian termasuk dibujuki wong barang. Kalau melihat hadis ini berarti nek awake dhewe dibujuki wong itu bisa jadi itu sebabnya karena tidak memindahkan simpanan tadi. Bisa jadi seperti itu. Jadi tidak mesti, tapi bisa jadi seperti itu. Jadi kita dibujuki wong, kecurian dan lain sebagainya itu bisa jadi sebabnya karena kita tidak memindahkan simpanan kita kepada Allah. Dan Allah berjanji akan mengembalikan ketika kita membutuhkan. Itu janji Allah. Kira-kira Allah itu menepati janji atau enggak kira-kira? Kan begitu ya. Nah, kalau kita memindahkan simpanan kita kepada Allah, kira-kira juga aman atau tidak? Enggak, kena likuidasi atau enggak kira-kira, kan begitu. Ini gambaran kita seperti ini. Nah, jadi sebenarnya apa-apa yang kita pindahkan kepada Allah itu yang jelas menguntungkan kita. Yang jelas begitu. Jadi kok ana wong iki kok hartanya itu tenggelam. Hartanya itu terbakar. Hartanya itu diambil orang. Itu ada kemungkinan karena dia tidak memindahkan simpanannya kepada Allah tadi. Ini memang agama itu unik. Agama itu unik memang. Jadi tidak bisa kita hitung secara matematis, itu tidak bisa. Jadi kita berikan, kita sodakohkan, kita zakatkan, kita keluarkan zakat untuk orang lain, itu namanya memindahkan simpanan kita kepada Allah. Lu mengko nek awake dhewe butuh itu moro-moro dibalekne karo Gusti Allah. Itu kan unik. Maka kembali pada keyakinan kita. Kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. La khaira ora ana kebagusan iku tinemu fi malin ing dalem bondo la yuzakku kang ora den zakati. Tidak ada kebaikan di dalam harta yang tidak dizakati. Tidak ada kebaikan itu ya berarti tidak baik. Tidak ada unsur kebaikan. Senajan panjenengan duwe-duwe akeh kok ora ditokne zakate, itu tidak ada kebaikan di dalamnya. Berarti tidak ada kemanfaatan. Ora ana gunane. Jadi harta itu bila kita tidak mengeluarkan zakat, maka dipastikan kita tidak akan bisa menikmati karena tidak ada kebaikan di dalamnya. Jadi ngeten, kalau sering menemukan kasus itu orang itu banyak mengeluarkan duit untuk kebaikan, kayak masjid, kayak yatim, kayak madrasah, kayak apa-apa. Tapi dia tidak berhitung itu zakat atau sedekah. Itu masalah.
Itu masalah itu. Itu masalah. Jadi wis pokoknya aku ngetokno duit, Pak. Iki duit apa? Wis mbuh wis. Itu untuk masjid, untuk yatim, untuk duafa, untuk macam-macam lah. Dia mengeluarkan duit dan banyak. Tetapi ketika ditanya itu duit apa, dia tidak bisa menjawab. Iki zakat atau sedekah, mau infak atau apa. Itu maka tidak dihukumi mengeluarkan zakat. Karena zakat itu satu harus dihitung, dua yang penerima itu tertentu. Yatim tidak boleh menerima zakat. Gitu? Masjid tidak boleh menerima zakat. 8 asnaf ini yang berhak menerima zakat. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, sabilillah, gharim dan lain sebagainya. Kan begitu. Nah, maka harus jelas. Harus iki pentingnya ngaji itu mriki. Nah, orang ngaji tetap rumah saku aku wis ngetokno duit akeh kok. Begitu kan. Tetapi tidak bernilai sebagai zakat. Lah ini menjadi masalah. Ini menjadi masalah. Jadi yang penting itu kembali pada niat. Bila kita mengeluarkan zakat maka harus kita hitung itu. Harta kita itu berapa sih? Sudah mencapai nisab atau tidak? Dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapa wong iku manaa nyegah sapa man az-zakata ing zakat, mana Allah maka nyegah sapa Allah taala Gusti Allah taala anhu saking man hifdzul mali ing ngreksa bondo. Barang siapa yang mencegah dikeluarkannya zakat, maka Allah pun akan mencegah untuk menjaga hartanya. Jadi orang yang tidak berzakat itu hartanya tidak dijaga oleh Allah, sembuh kono satu aturan dewi. Ini akhirnya ya tadi tenggelam, kebakaran atau diambil orang dan lain sebagainya. Jadi semua itu ada sebab akibat. Kita ditipu orang, dibujuki wong, dicuri orang harta kita. Itu sebenarnya kalau kita melihat hakikatnya bukan urusan kita nggak hati-hati. Nggak mesti seperti itu. Terkadang adalah karena ini tadi kita tidak memindahkan simpanan kita kepada Allah. Terkadang seperti itu. Atau di dalam harta kita itu ada sesuatu yang memang harus hilang. Harus hilang itu bercampur dengan sesuatu yang haram sehingga harus dihabiskan. Itu berarti sifat Rahman Rahimnya Allah. Jadi kalau harta kita itu bercampur dengan sesuatu yang haram, kemudian Allah itu berkenan membersihkannya, maka dihabiskan itu harta kita. Yang haram itu dihabiskan. Dan itu artinya Allah menjaga kita, Mas. Jadi harta kita itu betul-betul disaring, dihabiskan. Jadi iki dhisik teko setengah bujuki wong, mamane begitu nggih. Nah, maka itu diambil kembali oleh Allah. Jadi begitu keadaan harta kita itu. Para jamaah, dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, idza adzamat ummatid dunya nuziat minha haibatul Islam. Ketika umatku mengagungkan dunia, maka akan dicabutlah kehebatan Islam itu. Jadi ini termasuk penyakit. Jadi umat Rasulullah itu bila sudah mulai mengagungkan dunia, menomorsatukan dunia, akhirnya angel ngetoke zakat, angel sedekah dan lain sebagainya, nuziat minha haibatul Islam, maka kehebatan Islam itu akan dicabut, dihilangkan oleh Allah. Jadi rusake Islam itu ya karena orang Islam itu sendiri. Mahjubun bil muslimin. Islam itu akan menjadi hancur karena orang Islam itu sendiri.
Ya orang Islam yang tidak mengikuti aturan agama Allah, begini maksudnya. Sami kula panjenengan umpamane duwe duit tapi eman-eman karo duwite. Zakate gak ditokne, sedekah yo angel, kurban yo abot. Napa mele wedhus saiki larang setengah mati nggih. Larang wedhus. Kula ndelok rega 4 juta niku cilik. Nggih, 4 juta cilik. Lah kula wingi ndelok sapi 12 juta. Kok ana sapi 12 juta iku piye? Kula nggih bingung ya. Eman akhirnya merasa aku ngumpulno duit iku suwi kok terus dikekno uang itu merasa. Lah ketika itu terjadi pada diri kita, nusiat minha haibatul Islam, maka kehebatan Islam itu akan dicabut. Di kurban itu beda dengan zakat, beda dengan sedekah, beda walaupun hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang amat dianjurkan. Kalau melihat hadisnya, waduh keren hadis ini. Rasulullah itu menyampaikan, mangkana lahu sa'atun falam yudhi fal yamut insa'a yahudiyan au insa'a nasrani. Barang siapa yang oleh Allah diberikan kelapangan rezeki. Kelapangan rezeki itu begini, yang dimaksud kelapangan rezeki, ketika sampai dengan mendekati hari raya Idul Adha, kok duit sing cukup digawe tuku hewan kurban dan masih ada sisa untuk makan besok hari raya. Itu yang dimaksud kelapangan rezeki. Barang siapa oleh Allah diberikan kelapangan rezeki, duit 4 juta, punjule 200.000. 4 juta cukup digawe tuku hewan kurban. Sing 200.000 kena digawe mangan sesuk. Ini sudah terkena hadis ini. Barang siapa yang diberikan oleh Allah kelapangan rezeki tetapi tidak berkurban, fal yamut insa'a yahudiyan au nasraniyan, maka silahkan pilih mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Wah, kewereng hadis. Bareng ngaji iki sesuk tuku wedhus kabeh ya. Lah hadisnya begitu ya, masa saya mau ganti kan enggak. Jadi begitu. Walaupun hadisnya begitu keren, tapi hukumnya tetap sunnah. Tetap sunnah. Sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Dan sebenarnya berkorban itu namanya juga korban. Qoroba, ibadah yang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi qoroba, mendekati. Itu kembali kepada orangnya. Artinya kembali kepada orangnya itu kemanfaatannya kepada orangnya lagi. Hadis yang lain, innal udhiyata minal a'malil munjiyah tunji sahibiha min sarrid dunya wal akhirah. Sembelihan korban itu adalah sebagian dari amal-amal penyelamat yang akan menyelamatkan orang yang berkorban min sarrid dunya wal akhirah, dari kejelekan dunia dan akhirat. Bukan hanya kejelekan akhirat. Uang niku nek diaban-abani iki bakal dikei swarga, niku gak pakai respon. Karena kebutuhan kita sekarang di dunia kan begitu kan. Nah, korban itu tidak hanya urusan akhirat. Tunji sahibiha min sarrid dunya wal akhirah, menyelamatkan orangnya dari kejelekan dunia dan akhirat. Coba ini berarti kembali kemanfaatannya itu kepada pelakunya. Gusti Allah itu ora butuh atase wedhus nggawe meneh ya iso Gusti Allah, ora butuh. Yang butuh itu kita. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa begitu penting walaupun sebuah ibadah yang sunnah. Jadi intinya itu bila kita mengeluarkan harta kita untuk orang lain yang digunakan di jalan Allah,
itu pasti kemanfaatannya kembali kepada kita, pasti sudah. Dan justru itu akan disenangi oleh Allah. Nek korban akan menjadi orang yang dekat kepada Allah. Nek sodakoh akan menjadi orang yang disenangi Allah dan lain sebagainya. Pasti begitu. Pasti begitu. Nah ini berarti Islam itu tidak hanya mengajarkan bagaimana ibadah yang vertikal, tetapi ibadah yang horizontal. Tidak hanya melulu sholat, poso, maca Quran, wiridan, tidak hanya begitu. Tapi aspek kepedulian itu sangat diperhatikan. Bahkan pahalanya jauh lebih besar. Jadi ibadah-ibadah sosial itu, ganjarannya gede, betul. Panjenengan kok nggawe madrasah, tempat pendidikan, terus bocah-bocah padha sinau nang kono, belajar tentang wudu, belajar tentang sholat. Selama anak-anak ini melakukan ibadah itu, maka Anda mendapat pahala. Lho penak. Sing bangun madrasah wis mati, sing oleh ganjaran. Ini deposito yang tidak terhenti. Jadi seperti itu, memudahkan kita, Allah memudahkan kita untuk mencari pahala dan lain sebagainya. Itulah maka beragama itu hendaknya menyeluruh, tidak hanya aspek kepada Allah, tetapi juga aspek kepada sesama manusia. Tadi pun sampun para jamaah, sampai sini dulu kajian kita tentang zakat. Niki wis ganti bab sedekah. Monggo barangkali ada pertanyaan bab napa mawon, bab kurban, bab napa mawon lah. Kurban pakai ayam mangsal napa mboten, Pak? Nek ayame sikile papat oleh koyo ini. Nek sikile lur, nggih monggo. Jadi kalau itu Ustadz saya nggak berani ngomong gitulah ya. Jadi begini, hendaknya kita hati-hati. Jadi saya nggak pernah berani mengatakan begini, sodako uingku bakal cepet sugih. Saya nggak akan berani ngomong. Karena orientasi beribadah bukan kaya, bukan itu tujuan kita, bukan kaya. Jadi orang melakukan penghambaan itu jangan sampai tujuannya dunia. Kalau ini terjadi maka menjadi salah, akan menjadi salah. Jadi saya nggak akan pernah ngomong seperti itu. Nek kepengin sugih ya sing akeh sedekah. Nanti orientasinya berbeda. Orang ahli sedekah itu sebenarnya oleh Allah dijanjikan digantikan berlipat-lipat, itu betul. Tapi jangan jadikan tujuan. Ketika kita menjadikan tujuan seperti itu, maka sebenarnya yang kita lakukan tidak ikhlas, betul kan? Ketika tidak ikhlas maka tidak akan diterima oleh, lah kan begitu kan, percuma. Jadi tidak usah ngomong urusan pengembalian itu. Kalau saya begitu. Jadi kalau saya begitu. Jadi banyaklah kasus seperti itu. Kalau itu dalam rangka memotivasi orang awam, bolehlah, tapi kita masa mau jadi awam terus. Jadi harus kita tingkatkan. Ada yang lain mungkin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Waalaikumsalam. Apakah diperbolehkan zakat mal itu dicicil? Zakat mal secara kredit. Apakah boleh? Boleh.
Boleh. Cara menghitungnya bagaimana? Bila kita bisa mengasumsikan simpanan kita dalam 1 tahun itu ternyata telah mencapai nisab, anggaplah 100 juta. Kita bisa mengasumsikan penghasilanku tak potong operasional, biaya living cost, biaya pendidikan macam-macam saulan sisa semene. Iki nek tak hitung setahun wis 100 juta, maka aku wajib zakat. Kita sudah bisa mengasumsikan itu, supaya aku gak kabotan. Nek metu setahun pisan kan ketok akeh. Apakah boleh saya cicil? Boleh. 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 Jadi cara mencicilnya itu dari sisa per bulan itu, simpanan per bulan itu dikeluarkan 2,5%-nya. Nanti kan flat sama itu. Boleh. Kemudian diberikan kepada siapa zakat itu? Semua barang zakat itu penerimanya adalah 8 golongan ini. Tapi diutamakan 2 golongan yang pertama. Siapa itu? Fakir dan miskin. Kok panjenengan merasa kerepotan golek fakir miskin kangelan, maka boleh dititipkan kepada amil. Amil itu beda dengan panitia. Amil itu diangkat oleh negara. Secara fikih begitu. Jadi nggak boleh membuat amil sendiri, itu nggak boleh. Jadi amil itu diangkat oleh negara. Sekarang banyak sudah ada BAS, ada LAS, macam-macam lagi. Nah, itu lembaga yang sudah disahkan oleh negara. Boleh dititipkan ke sana. Mau diberikan langsung boleh. Aku gak marem, aku nek tak titipno karuan boleh. Jadi diberikan kepada 8 asnaf yang menjadi prioritas itu fakir dan miskin. Kalau zakat mal berupa uang. Kalau zakat fitrah berupa kutul balad. Kutul balad itu makanan pokok di negeri itu. Jadi begitu, boleh. Jadi zakat cicilan, pokoknya saat ini memang lagi tren urusan cicilan, apa-apa nyicil. Jadi sampai zakat dicicil ya ora apa-apa. Memang begitu, tidak apa-apa. Ada yang lain mungkin? Nggih, monggo Bapak. Nah, baik, saya ulangi pertanyaannya. Bila pekerjaannya itu bersifat insidentif, contoh oleh proyek, dalam satu proyek itu dapat profit yang melebihi nisab, apakah boleh kita keluarkan langsung tanpa menunggu 1 tahun? Begitu. Pertanyaannya, apakah boleh kita keluarkan langsung tanpa menunggu 1 tahun? Padahal dalam 1 tahun itu kita akan keluar biaya lagi untuk living cost, kan begitu kan? Apakah boleh? Kalau pertanyaannya apakah boleh? Boleh, tapi belum wajib zakat. Kan wajibnya setelah 1 tahun. Boleh. Iki timbangane ngenteni setahun kok selak mawut tak gawe kebutuhan, bukan kebutuhan, tak gawe hal-hal yang sifatnya tersier, bukan primer, bukan sekunder, maka tak tokno dhisik wae. Apakah boleh? Boleh. Yang kedua, bagaimana hukumnya zakat diberikan kepada saudara yang fakir miskin? Apakah ini boleh? Para jamaah, saudara dekat itu sebenarnya tanggung jawab kita. Karena tanggung jawab kita, maka tidak boleh kita bagikan zakat kepada mereka. Jadi Pak Jenengan, saya mengatakan saudara dekat nih, karena saudara itu bisa minduan
Mari minduan apa? Teluan papatan ya itu duwowo nih. Jadi yang panjenengan bisa menjadi wali, contohnya ponaan, misanan itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Omongane wong tuaku fakir tak kena wong tuaku elak bulet wae. Itu tanggung jawab kita. Jadi sebaiknya zakat itu keluar dari keluarga yang menjadi tanggung jawab kita. Ya. Ada yang lain? Iya, monggo. Gimana? Satu keluarga pernah nggih. Atas nama orang lain. Satu keluarga maksudnya. Oh begitu. Hukum kurban itu, saya ulang pertanyaan ini. Dalam satu keluarga umpama ada 5 orang, ini sudah pernah korban semua. Kemudian kita tahun ini berkorban 1 ekor kambing untuk semua, begitu. Atas nama satu keluarga, apakah boleh? Nah, begini. Saya terangkan lebih mendetail. Kalau mau sengaja mempercepat ngaji ini, saya yakin akan ada banyak pertanyaan. Hukum kurban. Dasarnya hukum kurban itu adalah sunnah mu'akadah, sunnah yang dianjurkan atau dikuatkan. Bagi orang yang mampu, mama satu keluarga terdiri dari 5 personil, bapak, emak, anaknya telu. Semua mampu bekerja semua. Semua mampu bekerja semua. Saya ulangi lagi, 5. Ini contoh. Maka hukum berkorban dalam keluarga ini adalah sunnah kifayah. Apa sunnah kifayah? Bingung toh? Orang mampu berkorban tetapi tidak berkorban, hukumnya apa? Orang mampu berkorban tetapi tidak berkorban, hukumnya apa? Makruh. Dia terkena hukum makruh karena mampu, nggak sampai haram, karena hukum kurban sendiri adalah sunnah. Bila 5 orang dalam satu keluarga mampu semua, berpenghasilan semua, maka hukum kurban dalam keluarga ini adalah sunnah kifayah. Artinya apa? Bila 1 orang saja berkorban, maka 4 yang lain ini tidak terkena hukum makruh. 1 saja berkorban, 4 yang lain tidak terkena hukum makruh. Tetapi tetap 1 hewan untuk 1 orang. Ini yang banyak orang akhirnya salah paham. Keluarga cukup sitok wae. Enggak begitu. Jadi tetap 1 ekor kambing untuk satu orang, kecuali 1 ekor sapi untuk 7 orang. Paham nggih? Keterangan ini kami kutip dari kitab namanya Bughyatul Mustarsyidin. Jadi kalau kita menyampaikan pendapat itu harus ada rujukan ilmiahnya. Tidak boleh menurut pendapat saya, tidak boleh. Ini agama itu tidak boleh. Jadi keterangan ini kami ambil dari kitab namanya Bughyatul Mustarsyidin. Begitu. Bila setiap kita keluarga yang 5 ini tadi sudah pernah berkorban semua, tahun ini kepingin korbannya sitok wae lah, dalam rangka efisiensi, mungkin begitu ya. Nah, apa efisien? Kalau mampu semua, niki tetap hukumnya sunnah kifayah tadi. Tetap hukumnya. Sunnah kifayahnya ya setiap tahun, bukan berarti kok aku wis tahu. Enggak begitu. Tetap setiap tahun. Tahun ini kita mampu ya kita beli lagi. Tahun depan kita mampu ya kita beli. Tetap begitu, bukan sunnah sekali seumur hidup, bukan.
Beda dengan haji. Kalau haji itu kan wajib sekali bagi yang mampu seumur hidup kan gitu. Wajibnya cuma sekali. Kalau kurban enggak. Sunnah bagi yang mampu setiap tahun. Nah, jadi nek ana wong terus muni aku keluargaku wis tahu korban kabeh, iku jawabane gampang. Apa? Urusan mangan ya wis tahu kabeh sak keluarga. Begitu nih, gambarannya seperti itu. Begitu. Bagaimana hukumnya berkorban bagi orang yang sudah meninggal? Kita atasnamakan orang kakek umpama ngoten nggih. Jadi wedhuse digawa, korban dinamakan orang yang sudah meninggal. Apakah boleh? Boleh. Boleh. Pendapatnya Imam Rafi'i ala madzhab Imam Syafi'i mengatakan boleh. Tetapi orang yang berkorban beserta keluarganya tidak boleh memakan daging kurbannya. Ono nyane. Namanya nggawa wedhus nang masjid. Pak, korban ini saya namakan kakek saya. Nggih. Maka orang yang berkorban beserta keluarganya tidak boleh makan daging korbannya. Nah, daging korbane wong liya boleh. Jadi panitia harus tahu hukum ini. Panitia harus tahu hukum ini. Jadi ojo nganti sing korban nadar, korban wajib dan korban untuk almarhum ini dibagi dari hewan korbannya. Ambilkan hewan korban yang lain. Kata nih, kan ada korban wajib, ada korban sunnah. Apa korban wajib itu? Nadar. Mulai anakku mlebu kuliah neng perguruan tinggi negeri, aku mbeleh wedhus korban. Maka dia wajib itu nadar. Karena dia nadar, dia nggak boleh ngambil bagian dari itu. Kalau diambilkan dari bagian yang lain, boleh. Dari ini macam-macam hukum korban. Sambut? Ada yang lain? Nggih, monggo. Kifayah. Oh nggih. Sami. Oh mama, saya sekeluarga 5 orang, mampu semua. Saya ikut urunan di masjid dengan orang-orang beli sapi untuk 7 orang. Keluarga saya di rumah 4 orang tidak berkorban. 4 orang yang di rumah ini sudah tidak menjadi makruh. Karena saya sudah ikut urunan di masjid sama orang-orang, begitu. Sama. Jadi kita itu korban sendiri atau ikut rombongan, hukumnya sama. Jadi nek sapi ini ku tetap 7 nih. Sapi 12 juta utawa sapi 50 juta ini ku tetap gawe wong itu. Jadi tidak urusan besar kecilnya. Ngerti ya? Sapi ku gede Pak, mosok wong 7. Padha wae. Selama jenenge isih sapi, nggih. Selama jenenge isih sapi niku tetap untuk orang 7. Wingi Pak Jokowi tuku 150 juta, 1,4 ton untuk Masjid Al-Akbar, tuku nang Nganjuk. Ya tetep gawe wong. Itu ora oleh. Sapiku 150 juta, Pak. Padakno sapi 15 jutaan. Jadi hukumnya begitu. Ngoten Bapak. Ngoten malih. Nggih, monggo silakan. Gimana? Gimana? Yang dikeluarkan zakat yang mana gitu. Nah, begini, aset simpanan itu kan banyak.
Umpama kita punya mobil, apakah mobil kita itu termasuk harta simpanan? Kalau mobil tidak, karena mobil itu ada biaya penyusutan. Biaya tambah tahun tambah mahal apa tambah murah itu? Tambah murah. Tapi nek panjenengan punya sawah atau tanah, tambah tahun tambah mahal tambah murah. Kembali kepada niat. Panjenengan punya tanah tapi berniat untuk investasi, maka terkena zakat di awal atau ketika terjadi akad jual beli. Ngoten nggih. Omane punya duit 500 juta. Saya belikan tanah. Saya berniat investasi ini. Berniat investasi. Ketika tanah ini belum laku, maka tidak menjadi wajib zakat, karena ibarat orang dagang belum laku. Begitu tanah ini laku, kemudian dipotong modal awal, kulai 500 juta, berarti modal awalnya 500, dalam waktu setengah tahun laku 700 juta, dipotong pajak dan lain sebagainya, sisanya 100 sekian juta. Maka yang dikeluarkan zakat dari profit ini tadi setelah haul, setelah 1 tahun. Jadi begitu kalau berniat invest. Tapi kalau panjenengan beli tanah tidak berniat investasi, iki gaya omahe anakku, begitu contoh. Udahlah beli 500 juta tanah, berniat untuk omahe anakku. Oleh 3 bulan kena landasan. Begitu, contohnya begitu. Lakulah 800 juta. Profit enggak? Profit. Tetapi Anda tidak berniat transaksi, bukan berniat investasi, maka tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Jadi kembali kepada niat awal. Kalau emas itu jelas simpanan. Jadi simpanan yang harus dikeluarkan zakatnya itu emas dan perak. Kalau berupa mobil dan lain sebagainya itu tidak dianggap sebagai simpanan, karena di situ ada biaya penyusutan. Jadi begitu, Bapak. Jadi panjangan nek tuku tanah tuku sing akeh. Niat apa digawe anakku gawe putuku. Iku jenenge akal-akalan, ngoten. Ya kan ada ukurannya, yang tahu diri kita lah. Kalau orang lain itu tidak bisa tahu, yang tahu diri kita. Kembali kepada niat. Namun ada yang lain? Iya. Iya, itu masuk kategori investasi itu. Ya, kategori investasi. Oke. Namun ada yang lain? Sing gak pakai ono niku korban unta. Oke. Kalau ada orang korban pakai jerapah, boleh enggak? Boleh enggak? Ora ono ceritane jerapah kayak korban nanti haram. Seneni karo kebun binatang ya mungkin. Sampun ngaten riyin. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.